Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randy Selamat Riyadi, kelas 3C, NIM 20213000073. MK bahan listrik. 1. Teori dasar. 2. Konduktor. 3. Semikonduktor. 4. Isolator. 5. Superkonduktor. Suatu bahan dapat terbentuk padat, cair, atau gas. Wujud bahan tertentu juga bisa berubah karena pengaruh suhu. Selain pengelompokan berdasarkan wujud tersebut dalam teknik listrik, bahan-bahan juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bahan pengantar konduktor. Bahan penyekat isolator atau insulator. 3. Bahan setengah pengantar semikonduktor. Bahan magnetis. 5. Bahan superkonduktor. 6. Bahan nuklir. 7. Bahan khusus. Bahan untuk pembuatan kontak untuk sekering dan sebagainya. 1. Pengantar konduktor adalah bahan yang mengantar listrik dengan mudah. Bahan ini mempunyai daya hantar listrik electrical conductivity yang besar dan tahanan listrik electrical resistance kecil. Bahan pengantar listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Perhatikan fungsi kabel kumparan atau lilitan pada alat listrik yang Anda jumpai. Juga pada saluran transmisi atau distribusi. Dalam teknik listrik, bahan pengantar yang sering dijumpai adalah tembaga dan aluminium. 2. Bahan penyekat isolator adalah bahan yang berfungsi untuk menyekat, misalnya antar dua pengantar, agar tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus apabila kedua penghantar tersebut bertegangan. Jadi, bahan penyekat harus mempunyai tahanan jenis besar dan tegangan tembus yang tinggi. Bahan penyekat yang sering ditemui dalam teknik listrik adalah plastik, karet, dan sebagainya. Bahan superkonduktor. Pada tahun 1911, Gemerlik Onnes mengukur perubahan tahanan listrik yang disebabkan oleh perubahan suhu Hg dalam helium cair. Dia menemukan bahwa tahanan listrik tiba-tiba hilang pada suhu 4153 K. Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 24 unsur hantaran super dan lebih banyak lagi panduan dan senyawa yang menunjukkan sifat-sifat hantaran super. Temperatur kritisnya berkisar antara 1 sampai 19 derajat Kelvin. Bahan lead, timah parti, aluminium, dan merkuri pada suhu mendekati 0.000 mempunyai resistivitas 0. A. Sifat mekanis, yaitu perubahan bentuk dari suatu benda padat akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, adanya perubahan itu tergantung kepada besar kecilnya gaya bentuk benda dan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada suatu benda. Bentuk benda akan kembali ke bentuk semula. Hal ini karena bedanya mempunyai sifat kenyal, elastis,
bentuk benda sebagian saja akan kembali ke bentuk semula. Hal ini hanya sebagian saja yang dapat kembali ke bentuk semula karena besar gaya yang bekerja melampaui batas kekenyalan sehingga sifat kekenyalan menjadi berkurang. Sifat bisnis. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap, bentuk sendiri, di mana pada suhu yang tetap benda padat mempunyai isi yang tetap pula. Isi akan bertambah atau memuai jika mengalami kenaikan suhu, dan sebaliknya benda akan menyusut jika suhunya menurun karena berat benda tetap. Maka kepadatan benda akan bertambah, sehingga dapat dikumpulkan sebagai berikut. Jika isi volume bertambah, memuai kepadatannya akan berkurang. Jika isinya berkurang, menyusut, maka kepadatannya akan bertambah. Jadi, benda lebih padat dalam keadaan dingin daripada dalam keadaan panas. Sifat kimia. Berakat adalah termasuk sifat kimia dari suatu bahan yang terbuat dari logam. Hal ini terjadi karena reaksi kimia dari bahan itu sendiri dengan sekitarnya atau bahan itu sendiri dengan bahan cairan. Biasanya reaksi kimia dengan bahan cairan itulah yang disebut berkarat atau korosi. Sedangkan reaksi kimia dengan sekitarnya disebut pemburaman. Pengujian sifat mekanis bahan perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi spesifikasi bahan. Melalui pengujian tarik akan peroleh besaran-besaran kekuatan tarik, kekuatan mulur, perpanjangan, reduksi penampang, modulus elastis, resilien, keuletan logam, dan lain-lain. Selain sifat tersebut dengan tidak secara terlalu teknis, perlu diperhatikan kekerasan dan kemampuan menahan goresan. Contoh sifat fisis yang sering diperlakukan dalam berat jenis: titik lebur, titik didih, titik beku, kalor lebur, dan sebagainya. Juga sifat perubahan volume wujud dan panjang terhadap perubahan suhu. Perkaratan adalah contoh sifat bahan akibat reaksi kimia. Reaksi antara logam dengan oksigen yang ada di udara. Sifat kimia juga termasuk sifat bahan yang beracun. Kemungkinan mengadakan reaksi dengan garam, asam, dan basa. Selain bahan penyekat atau isolator di atas, ada bahan lain yang juga banyak digunakan dalam teknis ketenaga listrikan, yaitu bahan pengantar atau sering dinamakan dengan ialah konduktor. Suatu bahan listrik yang akan dijadikan penghantar juga harus mempunyai sifat-sifat dasar penghantar itu sendiri, seperti koefisien, suhu tahanan, daya hantar panas, kekuatan tegangan tarik, dan lain-lain. Di samping itu juga penghantar sebagai menggunakan bentuk padat seperti tembaga, aluminium, baja, seng, timah, dan lain-lain. Untuk keperluan komunikasi, sekarang banyak digunakan bahan penghantar untuk media transmisi telekomunikasi, yaitu menggunakan serat optik.